Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Hari ini kita kembali melihat progres pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Seperti apa progres maupun capaian yang dikerjakan untuk hari ini. Dan saat ini kita mengawali dari sisi depan sirkuit Mandalika, di mana di sini aktivitas penghamparan sabis terus berlanjut di bagian jalur provinsi. Yang difokuskan saat ini yaitu dari penghamparan sabis, berikut dengan pengecoran maupun dari pengaspalan. Untuk itu kita akan lanjut menuju ke titik pengerjaan yang lain dan melihat capaian pengerjaan di sepanjang 4,31 km dengan infrastruktur maupun fasilitas yang saat ini dikerjakan akan dipasang atau dibangun di sirkuit Mandalika menjelang MotoGP 2022 ini. Baik, saat ini kita berada di bagian belakang dari Deluxe Class, yang dimana aktivitas pengerjaan terlihat difokuskan di bagian lantai kedua dengan pemasangan ubin ataupun dari rangkaian pemasangan kerangka atap di lantai ketiga. Dan di sini dua alat kren masih dioperasikan dan sejumlah pekerja masih melakukan aktivitasnya sampai dengan sore hari ini. Dan di sini aktivitas pengerjaan seperti pemasangan lantai kedua, berikut dengan pengerjaan persiapan nantinya dari proses pengecoran yang akan dilakukan di seluruh bagian lantai dari Deluxe Class yang berada di samping kiri dari area pedok modular. Jadi seperti inilah untuk tampilan di bagian sisi depan, dan nanti akan didesain sesuai dengan desain yang telah teman-teman ketahui sebelumnya, berbentuk lengkungan di sisi depan atas. Dan selain itu juga seperti biasa kita akan melihat bagaimana kondisi yang lain di titik pengerjaan dari penginstalan ataupun perakitan dari tribun premium yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus. Untuk itu tetap stay tune terus bersama channel ini dan kita akan melihat bagaimana aktivitas pengerjaan yang masih berlanjut dan capaian dari pengerjaan pembuatan pondasi grandstand yang masih belum dilakukan proses dari pembetonan. Dan di depan kita saat ini terlihat dari sejumlah alat berat kren yang ditempatkan di posisinya, berikut dengan material dari penempatan kerangka ataupun dari rangkaian atap yang terpasang nantinya di bagian sisi kanan dari trek lurus. Di sini masih terus dikerjakan hingga nanti sampai dengan malam hari. Dan selanjutnya kita menuju ke arah grandstand sisi kanan dari ujung trek lurus, di mana untuk kondisi di sini di bagian pondasinya sendiri sudah dilakukan pembetonan, berikut dengan di bagian sisi depan. Dan di depan sana juga di bagian dari area sisi kanan dari tikungan pertama, berikut aktivitas dari penuangan material cor yang dilakukan di pondasi sisi kanan grandstand tikungan yang pertama. Untuk itu kita akan melihat di bagian sisi luar saja, melihat dari aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan dari proses pengecoran pondasi di sisi kanan dari tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Oke, untuk progresnya dapat kita akan pantau siang hari esok karena pengerjaan sampai dengan malam, dan aktivitas dari penuangan material cor ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Dan melihat dari progresnya tentu akan lebih terlihat nanti setelah pengerjaan telah selesai untuk hari ini. Oke, kita lanjut saja menuju ke sisi kanan dari tikungan yang keempat di sini dengan aktivitas yang sama juga dari tahap proses penghamparan sabis, berikut dengan penyiraman maupun pemadatan yang dilakukan di area lokasi penonton di sisi kanan dari tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Selanjutnya kita akan terbang rendah di bagian dari pengerjaan di sisi kiri, tidak terlalu dekat ya karena aktivitas masih berlanjut, dan lanjut menuju ke arah depan sana memutari dari aktivitas pengerjaan yang berada di sisi luar
dari tikungan ke-6 atau tepatnya di bagian grandstand juga yang terhubung dengan jalur zona timur. Seperti apa progres maupun capaian yang dilakukan hari ini dan target bahkan untuk pengerjaan esok akan lebih terlihat lagi apabila kita nanti akan melihat dari aktivitas dari sejumlah alat berat maupun pekerja yang berada di lokasi penonton di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-6 di sini. Teman-teman bisa melihat di sini pengerjaan yang terus berlanjut dari proses pemadatan, perataan, bahkan dari sistem drainase box culvert terus dipasang di bagian dari sisi kiri dari jalur, yang dimana jalur ini nanti akan digunakan sebagai akses masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika, di mana di zona timur di sana masih dikerjakan dari proses pembuatan lokasi parkir yang cukup luas untuk menampung dari kendaraan-kendaraan nanti dari kendaraan penonton yang akan terparkir di zona timur. Dan di sini dari capaian pengerjaan maupun aktivitas yang kita akan lihat di sini di bawah kita, satu alat berat dari ekskavator menugaskan ataupun mengerjakan dari aktivitas pengerukan dan pemindahan material lapisan tanahnya ke bagian sisi bawah bukit yang berada di belakang ini. Kemudian di sini dari bulldozer mengerjakan dari proses perataan dari pengerjaan ekskavator sebelumnya, dari proses pemindahan material dan diratakan hingga nanti keseluruhan area ini dapat dilakukan pemadatan, dan tentunya proses lanjutan dari pengecoran ataupun nanti bisa dilakukan dari pengaspalan sendiri di lokasi ini tentunya akan mempercepat dari grandstand ini, yang dimana untuk grandstand ataupun material grandstand nanti akan didatangkan sekitar 2 minggu lagi terhitung dari hari ini. Kemudian material-material dari grandstand maupun dari tribun bersifat permanen ya, tentunya akan terpasang selamanya di seluruh bagian dari lokasi penonton yang telah ditentukan, berikut dengan infrastruktur yang terus dibangun di area sirkuit Mandalika, ataupun juga nanti kita akan melihat bagaimana kondisi di bagian Bukit Trisakti. Setelah itu kita akan menuju ke arah zona dalam, seperti apa kondisinya dan persiapan ataupun aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan untuk persiapan pembangunan dari resort-resort yang akan dibangun di bagian zona tengah. Baik, untuk progres dari Bukit Trisakti di sini, di mana untuk aktivitas pengerjaan sudah tidak ada lagi, dan aktivitas maupun dari progres yang terlihat dari penimbunan dari hasil pembuatan pondasi terlihat di sebagian titik sudah dilakukan penimbunan, dan penimbunan yang lain akan dilakukan juga. Dan dimana di sini setelah pondasi seluruhnya dari overpass deck yang dibuat di sini, nanti akan segera dilakukan pembangunan atau pemasangan dinding-dinding dari observation deck yang akan terbangun di area Bukit Trisakti di sini ya. Oke, setelah ini kita lanjut saja, dan sampai saat ini kita sudah melihat dari jalur yang terkoneksi dengan arah Bukit Trisakti, di mana di sini aktivitas yang terlihat sejumlah alat berat berada di area tengah-tengah ya, dari bekas rumah warga yang ada di sini. Dan saat ini aktivitas yang terlihat dari kerukan tanah yang sudah dilakukan, bahkan
perataan, bahkan badan jalur sendiri yang nanti akan dibuat terkoneksi dengan tunnel pertama dan tunnel kedua dan menuju ke arah Bukit Trisakti. Saat ini sudah terlihat padat, bahkan akan dipersiapkan untuk dilanjutkan dari proses pengerjaan sehingga dari semua jalur yang berada di zona tengah akan semuanya dapat digunakan nantinya sebagai jalur dari keluar masuknya kendaraan-kendaraan pembawa material agar lebih mudah ya untuk persiapan pembangunan di dalam zona tengah sirkuit Mandalika. Oke, seperti yang kita saat ini lihat di visual, kita mencoba untuk memasuki ataupun mengikuti jalur dari tunnel pertama menuju ke arah sisi luar atau di sisi depan. Kita akan melihat bagaimana capaian pengerjaan ataupun dari penataan landscape di bagian sisi depan dan sistem drainasenya. Bahkan kita akan memantau setiap aktivitas pengerjaan ataupun progres yang terlihat di bagian sisi belakang dari area pedok atau yang kita biasa lihat di sini di bagian depan dari sirkuit Mandalika. Untuk itu kita tetap akan melihat di sini sekaligus nanti kita akan mencoba untuk memutari dari atas pengerjaan penginstalan lokasi para kru MotoGP yang saat ini masih berlanjut, dan kita akan melihat juga di bagian sisi depan dari race control dan seperti apa aktivitas yang terlihat. Dan tentunya aktivitas yang dikerjakan saat ini yang difokuskan persiapan pramusim ataupun dari MotoGP saat ini dilakukan dari pengoneksian elektronik race yang dimana untuk CCTV bahkan speaker yang terpasang di seluruh bagian konkret barrier yang ada di sisi kiri maupun sisi kanan saat ini sedang dilakukan pengaktifan sehingga nanti akan dapat berfungsi ketika nanti digunakan pada pramusim MotoGP, bahkan persiapan nanti pada MotoGP tahun 2022 tepatnya akhir bulan Maret ini sekitar tanggal 18 sampai dengan 20 Maret ini. Tentunya apapun yang kita akan lihat di sini ini merupakan aktivitas pengerjaan penuntasan dari semua lini ataupun semua sektor yang berada di sirkuit Mandalika untuk membangun sirkuit Mandalika ini lebih tampilannya luar biasa dan mantap dengan strategis atau lokasi yang sangat-sangat luar biasa di bagian dari lokasi sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah ini. Cukup membanggakan Indonesia bisa membuat sirkuit internasional yang dimana sirkuit ini merupakan sirkuit prioritas yang diberitakan untuk ataupun dari Dorna sendiri, dan dimana aktivitas ataupun dari pengerjaan masih terus berlanjut sampai dengan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi, salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.